Yang kami hormati Paslon 1 Wali Kota dan Wali Kota Medan, Bapak Ahyar Nasution dan Bapak Salman Al-Farisi. Yang kami hormati para imam dan anggota DPPH, para pastor dan anggota DPPH, teman-teman kami, rekan-rekan kami dari PMKRI dan Cipayung, dan orang muda Katolik Keuskupan Agung Medan, dan juga kami menyapa seluruh masyarakat dan umat Katolik yang mengikuti kegiatan dialog interaktif ini secara live, baik melalui YouTube Komsoskam pun Radio Maria serta Facebook Komsoskam yang rate audiensnya rata-rata puluhan ribu pendengar. Kami mengucapkan terima kasih atas respon positif yang diberikan oleh Paslon 1 dan Paslon 2 untuk mengadakan dialog interaktif ini. Kami Komisi Kerasulan Awam bersama dengan PMKRI menggagas kegiatan ini dengan tujuan utama adalah memberikan edukasi politik yang benar dan komprehensif kepada seluruh masyarakat pun kepada umat Katolik. Kerasulan Awam adalah perangkat keuskupan untuk menyampaikan pesan-pesan menyangkut sosial, politik, kemasyarakatan kepada masyarakat secara umum pun kepada umat Katolik secara khusus. Maka Bapak Uskup meminta kami Komisi Kerawam untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dialog interaktif ini. Yang pertama adalah apa yang tertuang dalam Surat Gembala Uskup Keuskupan Agung Medan nomor 411 strip P strip KA 9-20. Saya Uskup Agung di Keuskupan Agung Medan perlu menyampaikan bahwa Gereja Indonesia, Gereja Katolik Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia yang diharapkan secara aktif ikut merawat dan terlibat menentukan masa depan bangsa. Tanggung jawab ini sejajar dengan pesan Konsili Vatikan Kedua sebagaimana terdapat dalam dokumen Apostolicam Actuositatem yang menunjuk panggilan dan peran awam di tengah-tengah dunia, mengajak Gereja Katolik untuk tidak hanya menyampaikan warta tentang Kristus dan menyalurkan rahmat-Nya kepada umat, tetapi juga ikut meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, supaya semakin tercipta dunia yang lebih baik. Maka untuk mensukseskan pilkada serentak ini, saya Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Cipayung menghimbau satu, agar setiap umat memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilik sah. Silakan mencari bantuan bila diperlukan agar hak politik umat benar terpastikan. Silakan melakukan pengecekan langsung ke website KPU Provinsi dan Kabupaten Kota atau langsung ke kantor kelurahan atau tempat lain di mana diumumkan daftar pemilih. 2. Agar semua umat untuk ikut memilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab berdasarkan suara hati tanpa dipengaruhi oleh politik uang dan politik intimidasi dalam bentuk apapun juga. 3. Agar tetap menjaga perdamaian dengan tidak menyebarkan fitnah atau berita hoaks yang bisa mengakibatkan rusaknya relasi persaudaraan di antara warga yang berbeda. Umat Katolik dipanggil untuk membangun persatuan dan persaudaraan, terutama pada saat pelaksanaan pilkada ini. Ini adalah kebetulan masa Advent, masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Umat Katolik diminta menjaga suasana damai dan tenang. 4. Agar mewaspadai setiap upaya memecah belah atau adu domba warga yang dilakukan demi tercapainya suatu target politik. 5. Agar tidak memakai kawasan gereja, biara, pastoran,
rumah pendidikan, perayaan-perayaan gerejani dan hal-hal yang berhubungan dengannya menjadi tempat kampanye politik. 6. Agar umat yang secara aktif ikut dalam proses pilkada saat kampanye anggota KPU, Bawaslu, petugas pemilihan kandidat wali kota, Sri Bupati tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan Bapak Uskup juga menyampaikan wejangan khusus kepada para pastor demikian. Hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadaan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Karena itu, para imam, para pastor tidak diperkenankan ikut dalam politik praktis seperti menjadi juru kampanye salah satu paslon, ikut terlibat dalam partai politik dan serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan kesejahteraan umum. KHK 287 paragraf 1 dan 2. Saya ulangi sekali lagi, para imam tidak diperkenankan ikut dalam politik praktis seperti menjadi juru kampanye salah satu calon, ikut terlibat dalam partai politik dan serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja. Hendaknya para imam, para pastor bersama DPP, Dewan Pastoral Paroki, membantu umat ataupun pemilih dengan informasi yang akurat, yang benar dan komprehensif agar dapat mengenal rekam jejak setiap calon sehingga umat kita sungguh mampu memilih calon yang terbaik. Dan yang terakhir, siapapun yang terpilih nantinya, Gereja Katolik siap bekerja sama untuk memajukan kota Medan. Medan 11 September 2020, teriring salam dan berkat Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Keuskupan Agung Medan. Demikian, sekian dan terima kasih.